Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja Anda berada, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak kajian Ulumul Quran. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Abdul Fattah MPhilI. InsyaAllah kajian akan berlangsung hingga tiba waktu syuruk, dan agar lebih berkahnya marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wasallam aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiada kata yang paling pantas kita ungkapkan, kita narasikan, mewakili ungkapan dari kolbu kita yang paling dalam, melainkan pada kesempatan subuh ini dengan ungkapan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah ini mewakili dari ungkapan kebahagiaan hati kita Bapak Ibu shaimin shaimat, karena tanpa terasa hari Senin pagi atau subuh yang penuh barokah ini, tanggal 17 April 2023 miladiah, dan kita telah atau sedang memasuki hari yang ke-26 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi dapat dipastikan bahwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini tidak sampai 1 minggu lagi Bapak Ibu nggih. Ya. Jadi masjid alhamdulillah rame. Kalau malam hari mall juga rame kayaknya. Jadi kemarin kami ke Lombok Timur harus pulang, susah sekali ke timur karena banyak mobil datang dari timur. Sempat kita guyon-guyon, loh kenapa banyak mobil datang dari timur ya, dari Lombok Tengah, Lombok Timur, motor, mobil, oh mungkin meramaikan mall begitu. Ya tapi sebenarnya meramaikan Masjid Islamic Center ini gitu kan. Alhamdulillah, ini buktinya subuh ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim mubarik alaih. Di penghujung hari Ramadan ini Bapak Ibu, sekali lagi kita bermunajat kepada Allah dalam kekurangan amal yang kita lakukan jika dibandingkan dengan para tabi'in atau sahabat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hanya kekuatan doa yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan kita yang mungkin boleh jadi amal-amal kita belum maksimal ini, namun dengan kekuatan doa mudah-mudahan Allah sempurnakan. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad yang boleh jadi tidak yang terbaik selama ini, namun kita bermunajat dan kekuatan doa, mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat. Apakah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ataupun dari kemuliaan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh ini kami akan menyampaikan materi ulumul Quran yang berjudul Ma'rifatu awwali ma nuzila wa akhiru ma nuzila. Jadi mengetahui tentang ayat yang pertama diturunkan dan ayat yang terakhir diturunkan. Mengapa materi ini penting? Karena secara momentum materi ini sangat penting, karena kita berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Biasanya amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita karena mengikuti iktidaan, mengikuti dari amalan yang dilakukan oleh salafus soleh ataupun oleh sahabat ataupun generasi-generasi awal yang kita hormati ilmunya dari ulama-ulama kita hingga saat ini. Biasanya mulai malam 17 termasuk di Indonesia memperingati malam nuzulul Quran. Bahkan Bapak Ibu tidak hanya 17 Ramadan, ada yang 18 Ramadan, ada yang 19, ada yang 20, bahkan lewat tanggal 20-an. Ya, 2 malam lalu kami diundang di Merce Narmada, yaitu tanggal 3 likur atau 4 likur gitu, peringatan nuzul Quran. Pertanyaannya, ini boleh apa tidak? Maka jawabannya, jangan bertanya boleh atau tidak, lakukan saja selama itu di malam-malam bulan suci Ramadan. Kalau bertanya boleh apa tidak, keburu diskusi, tidak jadi menyiapkan acara itu gitu. Kemudian pelaksanaannya juga bermacam-macam caranya. Ada yang cukup kultum saja ya, atau maksimal 10 menit selesai sholat isya sebelum taraweh. Ada yang selesai taraweh langsung ceramah. Ada yang selesai taraweh tahlilan dulu. Nah, habis itu ngopi dulu ya, karena ada jamaah lain yang ditunggu. Jadi beda-beda, subhanallah, kami menemukan itu semua. Jadi kondisi jamaah kita beda-beda, itulah keindahan Islam di Indonesia. Mulainya kapan? Setengah 11 malam baru mulai. Bukan berarti jam setengah 11 itu selesai, baru pembukaan setengah 11 malam. Kami jumpai juga kemarin. Jadi nyampe rumah hampir setengah 2 malam, sekaligus sahur kan begitu. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah, karena itu sekali lagi momentum-momentum di akhir ini ada 2 yang terjadi. Sekali lagi itu peringatan nuzul Quran, dan yang kedua adalah i'tikaf. Seperti yang pelungguh ya laksanakan dari kemarin-kemarin tampaknya. Makanya bahagia kita masuk sekarang, beda rasanya di masjid ini kan, rame sekali. Nah karena itu kaitannya dan i'tikaf ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian subuh ini kita niatkan i'tikaf juga nggih. Ya kita niatkan i'tikaf. Memang banyak pendapat ulama tentang i'tikaf ini. Ada yang bilang minimal 3 hari, ada yang bilang 1 hari, ada yang bilang 7 hari. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak dibatasi waktunya. Yang penting pasang niat, diam di masjid, dan jangan lakukan kesalahan. Pura-pura di masjid tapi lain yang diintip, misalnya ambil sandal paling bagus no bareh. Nah ini bukan i'tikaf namanya. Ya baik Bapak Ibu, mari kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan kajian subuh ini juga di samping kita mengkaji ya beberapa ilmu terkait dengan ayat-ayat Allah, ulumul Quran, juga kita mengharapkan kebaikan berupa i'tikaf. Mari kita pasang niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke pengantar materi tentang pentingnya mengetahui ayat-ayat pertama yang turun dan termasuk ayat-ayat akhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memaklumi para hadirin bahwa tidak ada kitab, tidak ada mushaf yang berisi ayat-ayat atau kalam ilahi yang hadir dalam 1500 atau 400 tahun terakhir ini
yang mampu merubah hati manusia yang tadinya hatinya mungkin bingung, gelisah, gundah gulana, yang tadinya kalau ketika menjadi pemimpin yang keras, hatinya kasar, menghukum sesuai dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan petunjuk ilahi. Tidak ada yang lebih hebat selain kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quranul Karim ini bahkan menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karena Al-Quran ini memiliki kandungan yang luar biasa. Dzalika li'ului manzilatil Qur'ani wa uzmati ta'alimih allati hawalat majra hayatal basyariyah wa ahdatsat fiha tagayyuran rabtus sama'i bil ardi. Jadi tidak ada kitab ataupun sebuah, katakanlah ya, buku yang dihormati oleh manusia hingga hari ini melebihi kitab suci Al-Quranul Karim, yang dimana kitab tersebut di samping kalam ilahi, dia memiliki ketinggian dari martabat atau derajatnya, yang dengan ketinggian tersebut ia menghadirkan ajaran-ajaran, nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai edukatif religius yang sangat lengkap bagi kehidupan umat manusia hingga akhir zaman, di mana nilai-nilai tersebut telah merubah, telah menggerakkan, telah mengarahkan, telah memotivasi, telah mendrive istilah orang sekarang, hati manusia untuk selalu bertindak, untuk selalu bersikap dan berbuat ke arah-arah yang lebih mulia, yang menunjukkan kemuliaannya sebagai makhluk Allah di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, salah satu filosof besar Jerman yang terkenal di akhir abad ke pertengahan atau masuki awal abad ke-19 Masehi, dia bernama Immanuel Kant. Ia mengatakan yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain itu pada 3 aspek. Kalau manusia sebagai makhluk Tuhan mampu melakukan upaya maksimalisasi potensi dirinya dalam 3 hal ini, maka dialah menjadi makhluk hebat. Sebaliknya, kalau dia lemah, tidak mampu melakukan itu, maka tidak pantas manusia ini menjadi orang yang hebat atau membanggakan dirinya menjadi orang hebat. Yang pertama dari segi pengetahuan. Kalau bahasa Al-Quran kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i ya in kuntum ta'lamun. Jadi Nabi Adam sejak manusia pertama telah diajarkan oleh Allah pengetahuan, Bapak Ibu. Telah diajarkan nama-nama benda. Itulah namanya informasi atau pengetahuan bahasa kita juga hari ini. Kaitannya dengan ini, jika manusia ya diberikan akal untuk menangkap pengetahuan, apakah dengan akalnya atau dengan panca inderanya, tidak mampu dimaksimalkan, tidak mau membaca tiap hari, tidak mau mengupdate informasi, apalagi mohon maaf merasa diri lah saya kan hebat, nggak usah saya baca lagi, ente yang belum tamat SD yang belajar, yang update informasi, saya kan sudah maaf doktor, sudah tinggi ilmunya. Maaf, itu bukan manusia yang tinggi ilmunya ya. Jadi dalam hal ini, jika manusia ingin menjadi manusia yang hebat, harus rajin baca, rajin update pengetahuan, perkuat skill yang diperlukan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, di satu sisi ada yang harus kita mengambil ibroh dari orang-orang yang maaf mungkin juga bukan beragama Islam. Jika ditanya hari ini secara ilmu duniawi, negara mana yang tinggi ilmu pengetahuannya, yang tinggi teknologinya, yang sejahtera bangsanya, yang bagus bangunan-bangunan fisik yang ada di dunia ini, maka hampir semua manusia sepakat di dunia ini ada di negara Eropa atau bahkan Amerika dan mungkin terakhir di Australia. Ini fakta hari ini. Kalau kita tanya kenapa itu terjadi, di antara rahasia terbesarnya adalah seperti ayat yang pertama turun, Iqra, Iqra, Iqra. Mereka rajin baca, mereka update pengetahuan dalam berbagai ilmu itu. Yang konsentrasi bidang ekonomi, semua baca bidang ekonomi. Konsentrasi sosial, baca ilmu sosial. Dalam politik, ya baca politik menurut ilmunya, jangan menurut nafsunya misalnya. Yang update di bidang kitab suci, bahkan dia kuasai Al-Quran walaupun dia bukan muslim. Subhanallah. Jadi seperti itulah mereka.
Nah, karena itu kaitannya dengan pengetahuan ini, maka kalau umat Islam termasuk kita ya yang hadir di masjid ini dan saudara-saudara kita, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, sesuai ajaran Al-Quran maka wajib kita sosialisasikan, kita lakukan falsafah Iqra ya, yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran berisi informasi yang luar biasa. Satu yang kita bangga Bapak Ibu sebagai umat Islam, jika maaf orang barat apalagi yang katakanlah ateis, yang tidak beragama katakanlah, mereka update ilmu, rajin baca, visi hidupnya hanya untuk 100 tahun ketika dia hidup saja, tapi tidak pernah tergambar dalam hidup mereka bagaimana kalau saya masuk alam barzah. Bahkan bagi mereka tahayul alam barzah itu bualan orang beragama yang karena dia miskin, untuk pelarian, dan dia makan, kan gitu kata mereka. Tapi kita Bapak Ibu, alhamdulillah Al-Quran mengajarkan kita membaca tilawatul Quran, utslu ma uhya ilaika minal kitabi aqimis shalah, dan seterusnya. Karena Al-Quran mengajarkan kita hidup bagi orang muslim ini tidak hanya ketika kita hidup 100 tahun ini saja maksimal, tapi bahkan ribuan tahun ke depan, bahkan sampai mungkin 1 miliar tahun ke depan. Itu membedakan kita, yang kita bangga sebagai orang Islam. Jadi Al-Quran mengajarkan hidup ini panjang sesungguhnya, tidak hanya di dunia ini, tapi ada fase-fase berikutnya, terus tidak akan pernah berhenti. Dan semua kunci kebahagiaan, keselamatan di fase-fase berikutnya tergantung apa yang kita siapkan ketika hidup di dunia ini. Karena itu alhamdulillah pelungguh yang ya rajin tilawah subhanallah, yang rajin iktikaf di masjid subhanallah, mudah-mudahan ini merupakan bekal kita, persiapan kita menghadapi kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi pengetahuan, yang kedua adalah perbuatan. Menurut filosof tadi, ya Immanuel Kant tadi, perbuatan. Artinya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, hatta mungkin maaf sekelas malaikat, adalah perbuatannya. Kitab suci mengajarkan kita agar kita baca Al-Quran. Tetapi seperti yang disampaikan oleh peraturan guru kita, berapa kesempatan di mimbar ini peringatan nuzul Quran yang lalu, bahwa membaca Al-Quran tidak berhenti dalam membaca saja. Ya, kalau bahasa para ulama sebelumnya, misalkan utslu ma uhya ilaika minal kitab, jadi membacanya itu ya ada dua kategori. Ada utslu tilawah lafziyah. Jadi kalau kita i'tikaf pagi ini, subuh hingga tadi malam, kita buka lembaran-lembaran mushaf kita ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itu kita mengamalkan namanya utslu tilawah lafziyah. Ya, kita membaca lapas-lapas mulia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa berhenti di situ? Tidak. Kesimpulannya, karena ini kita mengejar waktu. Ternyata yang tidak kalah penting menurut para ulama, termasuk pernah yang sampaikan menurut Profesor Quraish Shihab, sebaiknya umat Islam jangan bangga dengan hebatnya melahirkan banyak qori internasional di Indonesia ini. Ya maaf, termasuk di NTB ini kita bangga banyak qori internasional kita, mungkin hadir di depan-depan yang mohon maaf yang kagumi, yang acungi jempol atau angkat topi istilahnya, karena keilmuan pelungguh dalam tilawah Al-Quran. Tapi kata Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, ya beliau doktor summa cum laude, ya kalau bahasa kita tingkatan tertinggi di Azhar Mesir. Beliau katakan sebaiknya juga tidak hanya musabaqah fi tilawahnya saja, tetapi musabaqah dalam mengamalkannya Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita duduk hari ini juga habis kita sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, ini bagian dari utslu tilawah hukmiyah atau ma'nawiyah kata ulama. Kenapa? Karena setelah kita baca lembaran-lembaran kitab suci, huruf per huruf, surat per surat, atau diawali dengan ayat per ayat, kita lakukan apa yang dituntut oleh kitab suci, apa yang diarahkan kepada kita. Ya, misalnya kita tegakkan sholat, kita berpuasa juga hari ini, hari yang ke-26, 26. Nah, ntar lagi lebaran ini. Lebaran itu ada petunjuknya nggak di Al-Quran dan hadis? Oh jelas ada. Tadi Bapak Tuan Guru kita membacakan ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Ada ulama mengambil kesimpulan dalil di antara kesuksesan puasa nanti agar sempurna kita wajib bertakbir berdasarkan Al-Baqarah tadi dalam rentetan ayat puasa.
Kita bertakbir, memuji Allah, membesarkan nama Allah. Kenapa? Kita bersyukur sudah mampu melaksanakan kewajiban 1 bulan berpuasa. Kalau 2 bulan kira-kira bersyukur enggak Bapak Ibu? Kalau kita jujur, kuat enggak 2 bulan? Ya mungkin yang bajang kuat Pak. Kalau umur 80 ya setengah kuat gitu ya. Kalau udah 100 tahun ya kurang sehat gitu. Tapi alhamdulillah 1 bulan ini saja luar biasa ujian dan godaannya. Nah jadi perbuatannya yang ketiga Bapak Ibu ini tidak kalah penting, ya ini harapan. Umat Islam idealnya sekali lagi seperti tadi, melampaui harapan orang-orang yang bahkan non muslim seperti tadi. Harapan hidup kita tidak hanya sekedar tinggal di Indonesia, kemudian menjalani hidup apa adanya. Harapan kita melampaui, sekali lagi melampaui alam fisik. Apa itu? Ya sukses di akhirat. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang disebut dengan doa yang wajib kita baca atau dianjurkan ulama kita, doa sapu, nabi namanya? Sapu jagat. Ya bukan besapu sambil ini ya berdoa ya. Ya Pak Haji bukan besapu sambil berdoa. Doa sapu jagat betul itu. Itulah doa yang sekaligus menggambarkan harapan tertinggi umat Islam dan menunjukkan panjangnya harapan kita melampaui orang-orang lain. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita baik hidup kita, ya di dunia kita sejahtera, minimal sejahtera batin gitu ya. Ya, jadi apapun kita terima hari ini, mau THR-nya ada, mau tidak, mau banyak, mau sedikit, pokoknya yang penting kita ya hasanah, sejahtera batin kita bersyukur pada Allah. Dan di akhirat juga harapan kita Bapak Ibu, di alam kehidupan berikutnya. Al-Muqarrabun dirahmati Allah, inilah sekali lagi kelebihan umat Islam yang semua itu sekali lagi ada di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya Masya Allah, kurang apa Al-Quran ini yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dimanapun mereka berada, dan tidak akan pernah mereka sesat selama berpegang teguh kepadanya. Al-Muqarramun Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum tiang sampaikan beberapa pendapat ulama terkait dengan masalah ayat yang pertama turun niki, izin ada sebuah kisah yang sering kita simak juga. Kisah ini terjadi antara salah satu khalifah yang ya tersebut besar dalam sejarah, terutama dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid, ya yang hidup pada ya abad ke-8 Masehi. Ketika abad 8 Masehi Bapak Ibu, hampir dapat dikatakan saat itu umat Islam menjadi umat yang dapat dibanggakan di mana-mana di dunia ini. Sebab saat itu saja benua Amerika belum ditemukan. Benua Amerika ditemukan hampir kurang lebih 700 tahun kemudian. Benuanya sih sudah ada, ya, pulaunya sudah diciptakan oleh Allah, tetapi artinya tidak ada peradaban saat itu. Tidak ada orang mengaji, menulis gitu kan. Tidak ada seperti sehebat hari ini, gedung-gedung pencakar langit, apalagi masih jauh panggang dari api. Umat Islam yang ada di Baghdad sudah menjadi mercusuar peradaban dunia. Salah satu tokoh yang sangat concern membangun ya pusat-pusat pendidikan, tempat umat ini menuntut ilmu, mengasah hatinya, mengasah otaknya, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Di antara kelebihan Harun ar-Rasyid Bapak Ibu, beliau ini satu, dekat dan cinta dengan ulama. Beliau menghormati ulama. Siapapun yang tinggi ilmunya beliau hargai. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau, kalau ada ulama yang sanggup menulis sebuah buku yang bermanfaat, ditimbang bukunya dan beliau kasih ya penggantinya, atau katakanlah reward lah. Kalau kita bilang honor mungkin terlalu duniawi mungkin kesannya ya. Rewardnya itu ya seharga dengan emas macam itu. Jadi beliau kalau ada apa-apa sering manggil ulama. Kemudian yang kedua, beliau ini hidupnya sederhana, Harun ar-Rasyid. Sampai-sampai dalam riwayat beliau ini minimal 2 tahun sekali, kalau tidak bisa setiap tahun, beliau itu berangkat haji ke Mekah. Dari Irak ke Mekah itu jalan kaki Bapak Ibu. Justru ketika menjadi khalifah jalan kaki. Saking sederhananya, saking sangat warok, kekayaan banyak. Ya ukuran hari ini kendaraan paling mahal beliau miliki. Ya tentunya sesuai dengan kondisi zaman itu, ya hewan tunggangan yang paling bagus, yang paling hebat beliau miliki. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau jalan kaki dalam riwayat itu. Justru setelah menjadi khalifah ke Mekah dari Baghdad, Irak.
Nah, dalam sebuah kesempatan beliau pernah mengundang ulama namanya Ibnu Samak. Ya, diskusi tentang masalah pemerintahan dan masalah agama. Nah, selesai diskusi ini Ibnu Samak ya, itu beliau minta air. Karena rupanya Ibnu Samak ini ingin mengajarkan, ingin menanyakan, tapi demi untuk sebuah hikmah ya kepada beliau. Ketika minta air putih, dibawakanlah 2 gelas oleh pelayannya beliau. Rupanya 2 gelas ini untuk sama-sama satu gitu ya. Satu untuk Ibnu Samak, satu untuk Harun ar-Rasyid. Nah, ketika mereka akan minum air putih ini Bapak Ibu, ya, Ibnu Samak menyetopnya dulu Harun ar-Rasyid sang khalifah dan bertanya kepada beliau, "Sebentar khalifah, saya ingin tanya dulu, penting sekali. Bagaimana ini perumpamaan tapi penting. Bagaimana jika sekiranya segelas air putih ini dibutuhkan oleh paduka, oleh pelungguh, oleh panjenengan, namun susah didapatkan. Ukurannya bahwa pelungguh ini, panjenengan ini sangat butuh dengan air ini. Ukurannya kalau tidak ada air ini terancam nyawa paduka. Tenggorokannya kering dan bahkan sekali lagi paduka akan sekarat. Dia mengancam jiwa paduka. Pertanyaannya, apa yang akan paduka lakukan?" Beliau diam sesaat dan mengatakan, "Bapak Ibu, kalau memang segelas air itu sangat bermakna bagi keselamatan jiwa saya, maka saya umumkan, barang siapa yang mampu membawa segelas air putih tersebut, saya kasih setengah dari kekayaan kerajaan saya. Enggak saya peduli mau berapa kilo emas murni harganya, ukuran hari ini berapa triliun harganya, saya akan beli segelas air putih itu. Kalau memang air putih ini saya butuhkan untuk keselamatan jiwa saya." Selesai menjawab begitu, mereka minum Bapak Ibu. Minum, habislah air putih ini. Nah, sang alim tersebut bertanya kembali, "Wahai paduka, alhamdulillah air putih tadi sudah paduka minum. Pertanyaan kedua, bagaimana segelas air putih tadi setelah paduka minum tidak bisa keluar dari badan paduka karena sebuah penyakit? Mau pipis, ya maaf bahasa halusnya, katalah pipis, bahasa anak-anak yang banyak ini senang kita lihat ini pejuang-pejuang Islam masa depan ini. Walaupun ribut-ribut saat sholat tadi kan tidak apa-apa ya, kita harus bersabar. Jadi ketika paduka mau pipis tidak bisa keluar. Boleh jadi air itu yang tadinya menjadi obat penyembuh, menghilang rasa haus, dalam waktu lama kan jadi penyakit. Apa yang paduka lakukan kalau tidak bisa keluar?" Merenung kembali ya Harun ar-Rasyid, dan setelah mantap dia berkata, menjawab, "Kalau segelas air putih tadi yang saya minum tidak bisa keluar, dan kalau tidak keluar terus-menerus dalam waktu lama akan menjadi penyakit yang mengancam juga jiwa saya umumkan kembali, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya, mengeluarkan air putih tadi dari badan saya, setengah dari sisa kerajaan saya kasih untuk dia." Karena itu Bapak Ibu, apalagi kita di momentum puasa, sebenarnya yang ingin kita ambil intisari dari kisah Harun ar-Rasyid dan Syekh Ibnu Samak tadi, intinya apa? Bahwa nikmat Allah itu begitu banyak dalam diri kita. Di antaranya segelas air putih saja bisa kita minum, bisa normal keluarnya sehari. Maka nikmat Allah kalau kita ukur dengan teori dari Harun ar-Rasyid tadi, sama dan kerajaan Bani Abbasiyah itu kita terima 1 hari. Itu baru air putih, belum terhitung kalau sore ada cendol, ada kolak ya, dan berbagai warna dan rasa bisa kita serapkan seperti itu. Jadi istilahnya sungguh luar biasa, cuma mungkin jarang kita sadari. Mungkin dari mana itikaf, seperti orang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tiada lain agar menyadarkan kepada kita di antaranya begitu banyak nikmat Allah yang mungkin kurang kita syukuri. Makanya amalan yang sangat dianjurkan di 10 terakhir ini adalah i'tikaf. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, ya, beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashral awakhir min Ramadhana hatta yatawaffahu Allah taala, atau kama qala.
Jadi menurut Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa ya di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu beriktikaf di masjid, dan amalan ini yang beliau pilih di antara sekian yang lain hingga beliau wafat. Nah, mudah-mudahan di antara hikmahnya seperti tadi kita mensyukuri ya nikmat ilmu, nikmat amal, dan juga nikmat doa sebagai harapan dalam hidup kita. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, sebagai bagian materi terakhir dari kajian subuh ini, fokus ke intinya, singkatnya adalah ada pendapat banyak ulama terkait dengan ayat yang awal kali diturunkan. Ya. Di sini disebut ashahul aqwali inna awwala ma nuzila huwa qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Bapak Ibu, di antara semua pendapat yang berkembang, ayat yang pertama kali turun adalah ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada juga menurut ulama ayat tersebut bernama juga surat Iqra. Jadi Al-Alaq ini kalau ada mengatakan ini surat Iqra juga benar. Kenapa? Nama Al-Alaq juga adalah surat Iqra karena diambil dari lafaz pertamanya, yakni Iqra. Ini menurut ashahul aqwal. Dari mana pendapat ini? Wa yadullu alaihi ma rawahu Syaihani wa ghairuhuma an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi pendapat ini Bapak Ibu ya didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber langsung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah ini pernah meriwayatkan awwalu ma bada bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subuh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, awal mula wahyu itu turun beliau atau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni hadirnya mimpi. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah diberikan isyarat kenabian awal-awal itu, tanda-tanda cirinya adalah ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar. Ya mungkin banyak pembahasannya, benarkah mimpi atau mana mimpi yang benar. Nah, ini panjang juga pembahasannya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, intinya para nabi dan rasul menerima wahyu ada kalanya saat sadar seperti ini, ada kalanya juga melalui mimpi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan isyarat kenabian awalnya itu sering bermimpi. Apa mimpi beliau? Ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, jadi sering tampak dalam mimpi beliau ini mithlu falakis subuh. Jadi gambar langit seperti matahari yang baru terbit itu. Tapi kalau kita kan sekarang bukan mimpi, bahkan pakai HP pergi ke pinggir pantai, ada matahari terbit itu kemudian selfie. Tapi nama istilahnya sunrise apa sunset? Sunrise. Nah, hafal beliau ini, berarti lumayan sering lihat sunrise ini ya. Jadi nunggu matahari pas lihat sepertiganya muncul, langsung klik foto gitu, jegrek gitu ya, upload di YouTube ya, subscribe dan sebagainya istilahnya. Nah, Rasulullah SAW dalam mimpi Bapak Ibu sering diperhatikan gambar-gambar alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dominan itu seperti pagi hari yang cerah itu. Apa pengaruh dari mimpi itu? Akhirnya beliau ini ya sering summa hababa ilaihil khala fakana ya'ti hira. Efek dari sering atau ditampilkan oleh Allah gambar alam semesta, terutama waktu subuh Bapak Ibu, Rasul itu suka merenung menyendiri. Dan ternyata tempat yang paling sering dikunjungi adalah Gua Hiro. Wah, ini beliau pelunggu-pelunggu ini sering ke Gua Hiro nggih. Ya Pak Haji ini waktu umroh atau haji ini pasti insya Allah berapa kali kan bisa kita saksikan bukti sejarahnya hari ini. Jadi efek dari mimpi itu Bapak Ibu, Rasul sering merenung, ada apa, kenapa, kok kaum saya begini dan sebagainya lah, mana hakikat kebenaran. Jadi banyak orang-orang besar Bapak Ibu sekali lagi selalu diawali dengan perenungan yang mendalam. Kalau bahasa sekarang ini kontemplasi. Kalau bahasa tetangga di pojok sana katanya bersemedi katanya, apa? Semedi katanya gitu ya. Ya, Rasulullah ternyata sering ke Gua Hiro, sehingga kemudian ya pada salah satu malam di bulan suci Ramadan
ketika beliau berusia 40 tahun, 13 tahun sebelum terjadi peristiwa hijrah, datanglah makhluk Allah yang mendekat beliau. Ya, dialah Jibril, ya, alaihissalam. Rasul didekap saat sembunyi, saat bertahanus, saat kontemplasi di Gua Hiro. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Rasul kaget, bingung, apa yang mau dibaca? Nah, menurut riwayat kalimat yang keluar dari lisan yang mulia beliau, ma ana biqari. Tiang tahu yang baca nih. Sambil beliau gemetaran menggigil. Iqra ya Muhammad. Beliau jawab kedua kalinya, ma ana biqari. Didekap lagi oleh Jibril, diminta membaca ketiga kalinya, Iqra. Beliau selalu menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, 5 ayat pertama surat Iqra atau 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Jadi Bapak Ibu, ini menurut ulama secara mayoritas bahwa ayat inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Ada pendapat kedua, ya, kita sambung. Tinggal berapa menit? Oh, 5 menit. Ya, baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, wakila inna awwala ma nuzila huwa qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Lima rawahu asy-syaikhon an Abi Salmah bin Abdurrahman. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat kedua yang turun itu, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebenarnya bukan Al-Alaq tadi. Ada pendapat kedua ini, yakni surat Al-Muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, ini surat ke-74 kalau nggak salah. Ada 5-6 ayat isinya. Ya. Dalam riwayat surat ini turun lengkap 5-6 ayatnya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang berselimut, kum fanzir. Ini menurut riwayat inilah ayat yang pertama atau surat pertama turun, ya. Kemudian ada pertanyaan, fakultu au iqra bismi rabbik. Loh, bukankah Al-Alaq yang pertama turun, ya? Jadi dalam riwayat Abu Salmah ini bin Abdurrahman, beliau bertanya. Nah, beliau kemudian dijawablah, uhadditsukum ma haddatsana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan ini yang saya terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Muddatsir, bukan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, tapi Al-Muddatsir, satu surat full turunnya. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu ragam pendapat bahwa tidak hanya Al-Alaq ternyata diyakini oleh ulama, tapi ada yang lain. Nah, bahkan pendapat ketiga Bapak Ibu, wakila bismillahirrahmanirrahim wal basmalah, ya, tanazzal sodron likulli surah wa dalilun hadaini ahadis mursalah wal qaul, ya, wa qaulul awal al muayyid bi hadis Aisyah huwal qawi ar-rajih. Nah, pendapat ketiga Bapak Ibu, ya, al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada juga sandarannya. Kenapa basmalah? Karena bismillah ini mengawali semua surat yang ada dalam kitab suci. Kalau umpamanya Iqra katakanlah, tentunya surat Al-Alaq ini kan, coba buka hari ini mushaf itu, pasti ada basmalah di awalnya. Atau Muddatsir pendapat kedua tadi, buka Al-Muddatsir, pasti diawali dengan al-basmalah. Ini pendapat ketiga. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, apapun pendapat itu, bagi kita yang terpenting adalah seperti pesan, ya, kita sebutlah ini pemerintah ini Pak Haji, ya, Pak Presiden dalam kanal YouTube Kementerian Agama di peringatan Nuzul Quran, ya, beberapa waktu yang lalu, melalui Nuzul Quran ini agama mengajarkan kita menghormati perbedaan pandangan. Agama mengajarkan kepada kita menghormati adanya keragaman. Ya, rupanya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kalau kita coba telusuri, itu berdasarkan dari riwayat-riwayat. Ayat pertama turun saja dalam Nuzul Quran ini beragam pendapat para ulama. Seperti tadi, ada 3 paling tidak. Yang terpenting adalah jangan kita benturkan pendapat-pendapat tersebut. Toh semua ayat itu kan semuanya ada di dalam mushaf hari ini. Bukan berarti kemudian pendapat-pendapat mengatakan, oh, Al-Muddatsir hari ini dihilangkan Al-Muddatsir dari mushaf kita. Atau pendapat yang mengatakan basmalah kemudian
karena pendapat yang satu yang benar yakni al-alaq dihilangkan al-basmalah, tidak. Semuanya ada hari ini utuh semuanya. Yang terpenting sekali lagi kita hormati pandangan ulama karena semuanya itu ada kelebihannya. Mungkin dengan cara itu kita diajarkan menghadapi hidup ini agar bersikap dewasa. Wallahu a'lamu bishawab. Izin Bapak Ibu sebelum ini 1 menit saja kami sampaikan, ini menarik tentang al-basmalah. Mungkin Bapak Ibu yang iktikaf hari ini sampai hari terakhir puasa nanti misalnya bertanya, amalan apa yang dapat saya lakukan? Saya mau baca Al-Quran, ya maaf saya tidak tamat SD, tidak pernah ngaji di pesantren, tidak pernah di diniyah, di madrasah. Bapak Ibu rajin-rajin saja amalkan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kelebihan basmalah sekali lagi Bapak Ibu, ya, yang menyamakan Al-Quranul Karim dan semua kitab samawi sebelumnya minimal dalam 2 sisi. Dari segi waktu, Al-Quranul Karim dan semua kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran ini, seperti Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, turunnya itu di bulan suci Ramadan. Sekali lagi yang mempersamakan turunnya di bulan suci Ramadan. Walaupun yang berbeda, sebelum Al-Quran sekaligus turunnya. Sedangkan Al-Quran ini adalah bertahap. Hanya barokahnya awalnya yakni al-alaqah atau al-muddathirkah itu turunnya di malam Lailatul Qadar, yakni malam yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada riwayat 21 Ramadan, bahkan dari Aisyah menyebut adalah tanggal 24 Ramadan. Semua kita hormati. Nah, yang terpenting Bapak Ibu al-basmalah ini. Kenapa? Yang kedua yang persamakan Al-Qur'an al-basmalah. Kitab-kitab samawi sebelumnya, ya menurut kitab yang bawa ini Is'adur Rafiq wa Bughyatis Shadiq dari Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil Asy-Syafi'i menyebut semua kitab samawi sebelumnya juga diawali dengan al-basmalah. Makanya ketika pelungguh wirid dengan Bismillahirrahmanirrahim, ingat Nabi Adam. Ketika pelungguh wirid dengan Bismillahirrahmanirrahim, ingat Nabi Daud. Wirid dengan Bismillahirrahmanirrahim, ingat Nabi Ibrahim. Wirid dengan Bismillahirrahmanirrahim, ingat Nabi Isa. Semua Nabi Rasul terdahulu ketika menerima suhuf ataupun kitab samawi, maka ada al-basmalah di dalamnya. Inilah yang mempersamakan Bismillah ini dengan atau Al-Quran ini dengan kitab-kitab ini, yaitu terutama ada basmalah karena keberkahannya. Sebagai penutup, sekali lagi pernah dalam sebuah riwayat Nabi Adam diajarkan al-basmalah oleh Jibril. Ya, dalam kitab ini halaman 7 ya, yang disebut Is'adur Rafiq ini. Ya, jadi Nabi Adam diajarkan tentang al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bertanya, "Ya Jibril, ma hadzal ismul ladzi iftatahallahu bil wahy?" Wahai Jibril, apa hakikat dari al-basmalah ini, nama ini? Di mana dengannya ini Allah membuka semua wahyunya. Coba, Nabi Adam saja bertanya begitu. Berarti seperti tadi, sejak Nabi Adam sudah ada al-basmalah. Ya, sudah diajarkan al-basmalah kepada beliau dan kepada umat saat itu. Ya, apa kata Jibril? Qala ya Adam, hadza huwal ismul ladzi qamat bihis samawati wal ard. Wahai Adam, kehebatan al-basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan kekuatannya bumi langit ini ditegakkan oleh Allah. Kalau tidak ada kekuatan basmalah, hancur lebur semua benda-benda langit dengan posisi masing-masing itu akan kacau dalam rotasinya. Tapi mereka tertib, bulan beredar pada garis edarnya, bumi pada porosnya, matahari juga pada garis edar dan porosnya. Semua tertib berputar. Kenapa? Ada kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga begitu juga bumi menjadi kokoh. Orang buat bangunan seperti Islamic Center ini. Bahkan Bapak Ibu, hari ini gedung tertinggi di dunia ada di negara mana? Ingat pelungu, di Dubai. Coba lihat di medsos itu, ya Allah, tinggi sekali. Ya, hampir 2 kilo mungkin tingginya. Ya, hampir setengah Gunung Rinjani tingginya. Tapi ceritanya hari ini juga Arab Saudi tidak mau kalah, mau buat 2 kilo tingginya gedung yang tertinggi di dunia besok. Artinya bahwa manusia bisa membuat rumah tinggi, gedung tinggi, karena bumi ini kokoh, tanah ini padat. Coba kalau dia lembek kayak air laut, tidak mungkin kita buat gedung kayak gitu kan, pasti akan jatuh seperti itu. Kenapa bumi bisa begitu, tanah begitu? Karena ada kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya wa ajra bihil ma. Kenapa air bisa mengalir? Karena ada kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti cerita Harun ar-Rasyid, Bapak Ibu, di antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri, air mengalir saja.
Itu nikmat paling besar. Ampura nunasa ngampura ini. Sebelum pelungguh datang ke masjid, pergi ke kantor. Iya. Coba kalau ndak bisa mandi, gimana rasanya badan ini? Hah? Percaya diri nggak ceramah depan orang? Percaya diri nggak kalau di kantor jadi pemimpin, tapi badan ndak bisa mandi? Kenapa? Mau mandi, air ini kental, ndak turun-turun dari cebokan. Ya, mau sabun, mau bersihin sabun, bagaimana? Ndak bisa. Atau seperti Harun Ar-Rasyid tadi, ada minuman, mau minum air putih, diam di kerongkongan, ndak mau masuk ke dalam. Kenapa? Airnya kental. Makanya nikmat Allah paling besar juga, ya secara zohir ini adalah air bisa mengalir. Dengan apa? Kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga gunung, wa arsa bihil jibal. Jadi gunung bisa tegak, itu ada kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai penutup ya berkali-kali nih. Kenapa gunung ini juga nikmat kalau dia tegak, Bapak Ibu? Dalam ilmu bumi, kalau nggak salah, kalau gunung ini tidak ada, maka angin ini akan kencang berputar di sekitar kita. Mungkin kalau Rinjani ini nggak ada, Bapak Ibu, tidak ada gunung-gunung kecil sekitar kita ini, ataupun termasuk Rinjani, kita duduk di masjid ini mungkin tak tahan. Kenapa? Anginnya kencang. Ya, mungkin peci-peci kita, serban ini akan terbang semua. Masuk angin semua, nyari antangin gak ada yang puasa. Kenapa? Masuk angin soalnya. Maaf, mencret, sakit perut. Itu diantara nikmat adanya gunung diantaranya. Dengan adanya gunung tegak, tinggi, kokoh, maka angin yang tadinya membahayakan manusia dan penduduk bumi yang makhluk yang lain akan menjadi terselamatkan. Dia menerima angin sepoi-sepoi, bahkan menjadi sebuah kenikmatan. Sekali lagi itu tegak karena kekuatan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dapat yang sampaikan. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan pada para jemaah yang ingin bertanya, satu pertanyaan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sahid. Terima kasih atas pemaparan Pak Kiai. Yang pertama, saya luar biasa. Saya sering mengikuti kajian di sini. Saya datang dari jauh, Pak, dari Bima sana. Bima, alhamdulillah. Dari ujung timur. Tapi setiap saya datang, saya pastikan niatan saya di sini saja. Tadi sudah dipaparkan luar biasa, Pak. Saya tumben mengikuti berkali-kali kajian di Islam Center ini. Tapi Bapak ini, Ustadz ini, Prof ini luar biasa mengambil pendapatnya orang kafir. Tadi disebutkan ada pendapat Immanuel Kant, itu filosof Yunani, orang kafir. Ada orang mengatakan, ada ustaz mengatakan, tidak usah ngambil pendapat orang kafir, tidak usah mengambil pendapatnya, ilmunya orang kafir. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, ilmu itu sebenarnya datang dari mana sih? Apakah datang dari orang kafir, atau datang dari orang Islam, atau dari semuanya? Ini saja singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi pendapat yang atau pertanyaan yang bagus. Atau Pak Haji belum udah ada pertanyaan? Hah? Kapan Lebaran pertanyaannya? Apakah Jumat apa Sabtu gitu ya? Ya, kalau pertanyaannya kapan Lebaran, Jumat apa Sabtu, pokoknya nunggu pemerintah. Ya, kita ini Jamaah Islamic Center ini jamaah yang juga ya menghormati pemerintah. Ya. Jadi apakah malam Jumat nanti diumumkan besok Jumat apalah takbir, atau hari Sabtunya kita tunggu ya. Ya. Yang penting pokoknya sebisanya itikaf ya, dan keperluan-keperluan lain sebagai manusia juga boleh saja kan begitu. Nah, pertanyaan menarik dari Pak Haji Syahid dari Bima tentang pendapat orang kafir yang kami gunakan Immanuel Kant. Ya, ini kok dipakai di tempat majelis yang mulia ini. Kenapa tidak pendapat Imam Syafi'i? Kenapa tidak pendapat Imam Ghazali misalnya? Sedar contoh saja kan begitu. Dari mana sih sumber ilmu pengetahuan? Singkatnya Bapak Ibu ya, bagi kita orang Islam dan diakui apa tidak, karena ada juga ya, karena orang Islam yang mungkin walaupun tidak semua berpendidikan di negara maju yang kebetulan bukan negara yang memeluk agama Islam, ataupun kalaupun ada minoritas di sana ya mengatakan sumber pengetahuan itu banyak, ini itu ya. Tapi kalau kita jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
Jadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan nama-nama benda, nama-nama segala hal yang ada di muka bumi ini kepada Nabi Adam, sehingga ia memiliki pengetahuan atau ilmu lah bahasa hari ini. Dengan demikian maka jelas Bapak Ibu, yang menjadi masdar, yang menjadi maroji kita, ya, bahwa Al-Quranul Karim ini juga sumber pengetahuan buat manusia. Makanya ada ayat Al-Quran mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Dan tidak ada yang kami lupakan, tidak ada yang kami tinggalkan dari Al-Quranul Karim. Walaupun ada ulama mengatakan Al-Quran tidak mengandung segala-galanya, Al-Quran tidak menjelaskan segala-galanya. Tapi kalau saya pribadi termasuk berpendapat bahwa, atau termasuk ikut kelompok yang mengatakan Al-Quran ini sumber pengetahuan. Al-Quran itu telah menjelaskan segala-galanya, meskipun harus diakui tidak rinci, karena tidak mungkin akan dirincikan. Karena kalau dirincikan juga banyak kelemahannya. Karena itulah ada fungsi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merincikan, termasuk puasa, termasuk sholat, zakat dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah bagaimana kita menggunakan pendapat orang kafir dalam majelis ilmu. Sekali lagi Bapak Ibu, kami termasuk yang berpandangan tidak masalah, selama pendapat itu tidak mengarahkan kita untuk mengganti akidah, tidak mengarahkan kita untuk merubah tata cara ibadah. Dan yang kami sampaikan tadi ini pendapat dia yang sebenarnya isyarat-isyarat itu sudah lengkap dalam Al-Quranul Karim. Mana contohnya tentang menurut dia pengetahuan manusia yang mulia itu kalau pengetahuannya tinggi. Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Immanuel Kant ini kan abad 19 sudah hidup. Al-Quranul Karim di abad ke-7. Ya kan, 1200 tahun sebelumnya sudah menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berpengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini salah satu redaksi Al-Quran menganjurkan kita untuk banyak memiliki ilmu di samping memperkuat keimanan kita. Kemudian misalnya dari pengetahuan Bapak Ibu, sudah tadi dari perbuatan sekarang, ya. Jadi Allah sering menyindir manusia jika mereka memiliki mata tidak digunakan untuk keperluan yang baik, untuk kemaslahatan, untuk ilmu, untuk membangun masjid di tempat ibadah, menolong orang lain, punya telinga juga tidak. Maka Allah kritik kita dan bahasa ulaika kal an'ami balhum adall. Manusia yang perbuatannya tidak dilandasi oleh iman dan akal sehat, maka dia ibarat hewan ternak. Al-an'am, ibarat sapi, ibarat kambing, ibarat onta. Bahkan balhum adollu, mereka lebih sesat dari hewan-hewan tersebut. Ya, kemudian juga di Al-Quran yang sering kita baca juga, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu di dunia ini sebesar biji zarrah berupa kebaikan, di akhirat akan Allah berikan balasannya setimpal dan itu. Begitu juga kalau dia berbuat keburukan, Allah akan balas dengan hal itu sebesar yang dia lakukan. Jadi itu menunjukkan keadilan Allah. Dan tidak kalah penting adalah mengarahkan kita agar memperbaiki amal perbuatan kita sehingga kita layak menjadi manusia. Sekali lagi, sehingga kita layak menjadi manusia, bahkan menjadi manusia muslim. Tentu berbeda dengan manusia biasa yang bukan muslim. Itu idealnya yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Termasuk berpengharapan. Izin Bapak Ibu sebagai penutup, kita jangan pesimis maksud saya dalam hidup ini. Al-Quran menganjurkan kita optimis hidup ini. Apapun terjadi hari ini, secara zahir kita gagal misalnya, punya cita-cita ingin menjadi A di dunia ini, kok tidak terwujud, jangan pesimis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minimal apa harapan kita? Saya gagal mengejar posisi A, menjadi anggota ini yang gajinya tinggi, menjadi pemimpin ini, bahkan menjadi presiden, tapi kok saya gagal. Al-Quran ajarkan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia. Yang penting ente sudah coba, ente sudah dapat pengalaman sabar, itu pahalanya lebih tinggi dari menjadi itu gitu. Makanya terpenting adalah apa? Kejar akhirat sekarang. Ya, kejar akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi intinya umat Islam tidak boleh pesimis Bapak Ibu. Mari optimis.
Walaupun kondisi kita hari ini secara duniawi kok kayak gini hidup kita, optimis, ibadah, amal, berbuat, maka akhirat yang kita kejar, karena itu lebih agung, lebih mulia, dan lebih apa istilahnya itu membahagiakan. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dengan Ramadan, dengan Al-Quranul Karim, ya mendapatkan semua kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammad wa ala ashabil kiram ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa khairun katsira wa syarrun ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashu'ana wa ta'budana wa tadarru'ana wa tarawihana wa tilawatana al-Qur'an wa sa'ira ibadatina fi syahri Ramadan wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukram Bapak Profesor Dr.